Tapi beda kondisinya sahabat ini pembicaraannya, membicarakan tentang kejelekan amal daripada si jenazah itu. Jadi bincang-bincangnya tentang keburukan. Kalau yang tadi bintang tentang kebaikan, ya Allah, si bulan itu dulu sering hadir ke majelis, paling istiqomah dia. Kalau sholat jamaah paling istiqomah. Kalau ke majelis taklim dia paling depan. Masya Allah, orang yang khusyu'ah, orang yang lembut hatinya, orang yang suka berbagi cerita yang baik. Tapi di sisi lain ketika bertemu dengan jenazah yang lain lagi, maka suaranya ceritanya berbeda. Ya Allah, untungan diri cepat mati, ya Allah pening selampung kena pelukan diri. Allah merupakan motor macam punya diri jalan. Ada yang hidup di kampung tak ditangkap dia ya, menyusahkan orang tua, menyusahkan masyarakat ini yang alhamdulillah dah mati ya, dia mampus kamu tebak. Jadi yang satunya lagi membicarakan tentang kejelekannya. Faqala, kemudian bersabda Nabi, wajibat lahu. Ini wajib atas orang itu. Dia dipastikan kata Nabi. Karena atas dasar penasaran, qala Umar bin Khattab, Sayyidina Umar langsung bertanya kepada Nabi, ma wajibat ya Rasulullah, yang dimaksud wajib atas orang yang pertama dan yang wajib atas orang yang kedua ini wajib apa? Yang pasti untuk jenazah yang pertama dan yang pasti juga untuk jenazah yang kedua itu apa yang kau pastikan, apa yang kau wajibkan atas mayat yang dua ini ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawablah junjungan yang mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW, hadza aznaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa hadza aznaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Ketika orang yang pertama sahabat-sahabatnya di dunia membicarakan dia tentang kebaikannya, si mayit pertama dipuji-puji tentang kebaikannya selama ia hidup di dunia, maka orang itu kata Nabi wajib baginya surga. Lalu orang yang kedua yang sahabatnya turut menyaksikannya dengan ucapan cerita-cerita yang buruk, maka juga bagi jenazah yang kedua wajib, tapi kewajiban hadiah baginya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang meninggal dunia itu tergantung kisahnya yang di atas, kesan-kesan dari yang hidup yang pernah bersamanya, sahabatnya, tetangganya, sanak famili dan andai tolongnya. Apa kisah mereka? Apakah mereka mengisahkan kebaikan atau mereka mengisahkan keburukannya? Jadi dengan demikian ulama katakan sebenarnya surga dan nerakanya si mayit itu sudah tampak dia ketika ia meninggal dunia. Dari mana bisa dilihat? Tunggu, tinggal dengarkan apa komentar ahli dunia, apa komentar penduduk dunia. Ketika komentarnya baik atas si mayit, maka dia wajiblah surga baginya. Tapi jika buruk komentar penduduk dunia, maka neraka bagi orang itu. Waliyadu billah. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, antum syuhada'ullah fi ardihi. Maka daripada itu kata Nabi, kalian semua yang ada di dunia ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Makanya setiap mayit akan dikebumikan, selesai disolatkan, itu sudah menjadi adab di tempat kita dan itu sunnah. Maka adalah si imam dari sholat jenazah ini meminta komentar persaksian. Kalau dalam agama itu dikenal dengan isyhad. Jadi diminta persaksian. Apakah mereka ini komentarnya baik? Apakah tahsinul mayit?
pernah mendengar, pasti ia dengan suara lantang katakan, fashhadu ala hadzal mayyit, atau madza taquluna ala hadzal mayyit. Kalau mayitnya lagi, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian saksikan kepada mayit yang ada di hadapan kalian? Ini maksudnya baik, buruk baik. Maka biasa kita ucapkan khair. Mala taquluna ala hadzal mayit. Komentar kalian terhadap mayit yang di depan kalian apa? Baik, buruk baik. Khair, baik. Tapi ada di antara mereka yang tidak menjawab. Mungkin dia menyimpan dendam kepada si mayit. Aku ini terpaksa untuk pergi ke masjid malu coe. Aku ini tak nyaman dilihat orang tak. Lamun nanti terus mana ada mereka sekalian dengan mati kau ini. Pos kawan dalam kubur kemudian bukan malaikat. Oh katakan khair, posam. Kata dia, kau bagus, kau dapat. Di sini balik rumah kata dia. Mungkin ada yang seperti itu, tapi kalau yang ini orang ahli surga semua ini. Diminta persaksian karena apa? Ketika bersaksi seramai-ramainya orang, apalagi yang katakan khair itu adalah orang 40. Nabi ini tidak akan menyolatkan mayit kecuali jumlah orang yang sholat itu 50. Kami ulangi lagi, dalam hadis yang sahih, Nabi tidak akan menyolatkan jenazah kecuali yang ikut sholat itu jamaahnya 50. Ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa harus tunggu 50? Maka Nabi sabdakan, karena setiap daripada 40 orang, maka wajib bagi Allah menjadikan satu di antara mereka sebagai kekasihnya atau walinya. Sehingga dengan satu orang tadi itulah doa-doa yang lain akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita pagi ini kan lebih daripada 40 orang, berarti ada di satu yang jadi wali Allah. Yang doa-doa kita semua ini keijabah semuanya berkat cuma orang satu ini. Tidak tahulah yang paling depan, kanan, kiri, di tengah, di belakang. Kita tidak tahu yang mana. Yang ngantuk sih pasti tidak dapat. Tapi kalau yang khusus-khusus, segar-segar, niatan dari rumah memang lurus, mantap, ya Allah dalam hatinya berharap kebaikan. Insya Allah yang mudah-mudahan kayak gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah persaksian penting sekali. Maka kata Nabi, di dunia ini semuanya adalah saksi-saksi Allah. An Abil Aswad Duyali qala jalastu 'inda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yamutu fayashhadu lahu salasatu rijalin bi khair illa wajabat lahul jannah. Abul Aswad Ad-Duyali, ia berkata, aku pernah duduk di samping sahabat Umar bin Khattab. Lalu ia berkata, dia katakan, kawan, aku ini pernah mendengar, aku pernah juga mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sabda Nabi, ujar Nabi, tidak ada satu orang yang meninggal dunia. Tidak ada seseorang yang meninggal dunia lalu disaksikan oleh 3 orang atau bersaksilah 3 orang atas kebaikannya. Si A ngomong kebaikan dia, si B ngomong kebaikan dia, si C ngomong kebaikan dia. Berapa orang? 3 orang bersaksi atasnya. Maka sabda Nabi, illa wajabat lahul jannah, kecuali surga wajib atasnya. Mudah-mudahan kita ini banyak yang menyaksikan kebaikan. Yang paling kita takutkan meninggal nanti pos sama lamun pinter, takut kemudian bising tak selalu dibunuh, selalu digiling, selalu dipanggil yang tak ada orang lain. Senang kau nyaman aku tidur. Dan kan diundang-undang ke masjid, undang ke pengajian, bising gua takut kemudian tapi tidak, kalau yang ini kan ada surga, jangan tersinggung. Kalau yang ini kita kan takut. Karena dulu saya ini sakit ceritanya itu. Lalu dia bilang,
masih hidup di orang mampusnya sekali kita kita mampu. Ada yang macam itu. Kami katakan alhamdulillah dapat bahagia Allah itu. Alhamdulillah. Orang dari sini satu singgung depan mati. فقلت يا رسول الله وإن كان إثنان قال ولو إثنان. Ya Rasulullah, kalau nggak 3 orang gimana? Cuma 2 orang yang menyaksikan dia baik. Oh, ada 3 orang nih di samping mayat ini. Yang satu nggak ada komentar, diam. Dia nggak dapat kopi kan kita tak tahu kamu diam. Ayo gua bincang-bincang. Oh, dia ini baik, orang gini. Hanya 2 orang. Gimana ya Rasulullah kalau cuma 2 orang yang menyaksikan kebaikan dia, gimana? Maka Nabi katakan, walaupun cuma 2 orang, wajabat lahul jannah, surga wajib atas dia. Asyaallah. Walam nas'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil wahid. Tapi saya kata Sayyidina Umar, aku tidak bertanya bagaimana kalau 1 orang yang bersaksi atasnya. Kalau 3 masuk surga, 2 masuk surga. Kalau cuma seorang gimana? Yang lain dia harus mensoal mau kebaikan dia gimana? Masuk tak dia? Nah, aku tak bertanya tentang itu. Jadi seolah-olah ditahan oleh Allah. Kenapa cuma 1 orang? Kemana komentar yang lain? Seolah-olah seperti itu. Mati jahat kamu semuanya ini. Seolah-olah seperti itu. Karena kalau memang itu kebaikan, pastinya akan diberikan kekuatan oleh Allah. Sayyidina Umar bertanya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah pentingnya kalau ada orang meninggal dunia itu apa yang harus kita ucapkan pertama? Pertama adalah doakan orang itu. Setelah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu baru doakan dia Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Baru doakan semuanya. Kemudian yang ketiga, ini yang disunahkan oleh Nabi juga, bicarakanlah tentang kebaikannya. Jadi kalau kita datang ke rumah duka, jangan bertanya sakit apa bahagia. Dari bila sakitnya, kenapa tak dibawa ke pontianak teh? Ini kan kebiasaan kita betul apa enggak? Orang datang ke waktu tua, anak-anak pemalas semangat, durhaka semoga tak usah kayak gitu. Orang muda mati, percuma dibawa ke pontianak pun. Kau punya mulut, kau ngomong seharian pun bendanya jenuh udah mati, betul apa enggak? Jadi tak usah bahas lagi, tak usah tambah-tambah dosa. Yang ngomong dosa, yang dibicarakan ujung-ujungnya nanti sama itu kena dosa juga. Jadi kalau kita ketemu ke tempat jenazah ketika kita takziah dengan kawan-kawan kita, bicaralah tentang kebaikan. Kapan kita tanya, Allah, dia itu habis sholat asar tadi dia ngomong ini, dia tentang puasa kita dia tapi dia tidak sampai bulan puasa padahal dia ada ngomong ya Allah, berarti dia berharap dia itu pengen puasa itu coba dia kalau puasa paling tahan manusia ceritalah tentang kebaikan. Jangan ceritakan tentang utang dia mati dengan utang banyak utang dia dengan si A dengan padahal dia jadi pengurus utang. Betul atau tidak? Tak usah. Kalau kita memang tidak tahu tentang si A, karena kita ini orang jauh untuk mengenali si A ini, maka jangan komentar, udah cukup doa saja. Kalau ada anaknya pun yang menangis, datangi. Jangan biarkan. Kita ini kebiasaan membiarkan anak-anak menangis. Boleh tidak menangis? Boleh, tapi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Coba sentuh mereka, bahagia
saja menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Menangis kan Nabi, sampai ada yang tanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Nabi berujar, aku menangis atas rahmatku kepadanya, kasih sayangku kepada si siapa? Ibrahim. Jadi diberi semangat, disegarkan, dan yang paling penting adalah ceritakan tentang kebaikannya. Tenang, ayah kau orang baik, itu harus katakan itu. Abang kau orang baik, suami kau orang baik, istri kau orang baik, ayah kau orang baik. Tenang, sabar ya. Kita pasti diuji, semua adalah milik Allah. Sampai pengen beliau tetap sehat, saya sanggup, tapi Allah lebih memilih dia. Itu kan sering kalimat-kalimat kita, betul enggak? Itu pertahankan orang itu. Allah lebih senang kepada dia sehingga Allah menyebutnya. Ini bagus kalimat ini. Jadi setidaknya mengingatkan, menyadarkan seseorang. Dan pembicaraan tadi itu adalah pembicaraan tentang kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah setiap orang yang disaksikan dari kebaikan itu ke surga? Rata-ratanya seperti itu karena hadis Nabi. Apakah setiap orang yang mendapatkan persaksian dari manusia itu juga ke neraka? Belum tentu juga. Tapi rata-ratanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena ada juga berapa kali kami mendapatkan riwayat kisah yang masyhur baik di zaman Nabi Musa maupun di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga bahkan ada di zaman yang akhir ini. Saya ambil yang zaman yang paling belakangan inilah, biar tidak terlalu kejauhan. Contohnya seperti apa? Adalah di satu daerah di Kalimantan Timur. Itu daerah penghuluan Sungai Mahakam. Jadi nama daerah itu Kembang Nyambut kalau tidak salah. Nanti boleh dicari. Kembang Nyambut. Jadi di sana ini ada orang yang senantiasa duduk-duduk di tempat judi. Di mana orang judi, di situ dia duduk. Di mana orang berjudi buka kolok-kolok, nah di situ dia duduk. Jadi orang tahunya dia penjudi. Tahunya orang dia ahli maksiat, ahli judi. Ketika meninggal dunia, maka orang tidak ada yang mau dekat ke rumah dia. Kejumlah kita mandikan pon dia waktu judi. Jadi dari mulut ke mulut, akhirnya tidak ada yang datang ke rumahnya. Si mayat ini akhirnya hanya bersama istri dan anaknya. Akhirnya istrinya yang rumahnya di tepi sungai itu, dia berkata ke hadapan Allah seraya mengatakan tangan, ya Allah, betapa jahatnya suamiku ini. Ini kisah nyata. Betapa jahatnya suamiku ini. Mohonlah ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Tunjukkan kami ya Allah. Kalau tidak kami mau buang aja langsung. Kami tidak akan bisa mengerjakan ini jenazah. Ya Allah, berikan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu pada kami. Tak lama kemudian ada orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum, dengan pasir. Kaget istrinya, tetangga yang mana yang datang? Dibuka pintunya. Betapa takjubnya ini istri. Ternyata yang datang adalah seorang ulama besar, wali akwal. Beliau adalah Syekh Zaini Abdul Wali, atau yang biasa disebut dengan Syekh Guru Wali Sempur, di mana itu di Kalimantan Selatan. Beliau datang dengan orang-orang berjubah dari belakang. Kaget si ibu ini. Tuan Guru, beliau dikenal di mana-mana. Tuan Guru, sejak kapan Tuan Guru sampai ke rumah kami? Baru nyampe Bu. Pakai apa Tuan Guru? Pakai sampah ada di sungai sana. Ayolah kita kerjakan ini. Orang-orang pun dari tetangganya lihat tuh. Itu kayaknya apa guru serumpun itu kok ada di sini? Nggak tahu kan kalau dia berjudi itu. Kalau kita kasih tahu adalah datang berombong-rombong menghadap kepada guru serumpun. Tuan Guru tidak tahu ya dengan beliau. Lalu di tempat judi yang hari-hari itu, makanya kami tidak mau ngerina mayat. Oh, jadi menurut
saya mau tanya dulu, pernah nggak kalian melihat dia berjudi? Tidak pernah sih. Cuma dia di tempat judi. Kamu tahu nggak siapa yang meninggal? Ini adalah seorang sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu nggak siapa yang meninggal? Ini adalah orang yang setiap malam bangun ketika kalian tertidur semua. Dialah yang senantiasa berdoa akan keselamatan kampung ini dan kalian semua. Kamu tahu nggak kenapa dia harus duduk? Setiap ada perjudian di kampungnya dia duduk. Dalam duduknya dia senantiasa berdoa, memohon hidayah kepada Allah agar si penjudi-penjudi tadi itu dibukakan hatinya oleh Allah, diampunkan dosanya dan tidak diazab ini kampung ini dan ahlinya. Maka semua orang tadi itu menangis, mohon ampun Tuan Guru, maafkan kami karena kami tidak tahu Tuan Guru. Bahkan si penjudi-penjudi pun datang, mereka langsung di hadapan Tuan Guru mengatakan, hanya kali ini saja menjadi waktu yang terakhir bagi kami berjudi Tuan Guru, maafkan kami Tuan Guru. Dan akhirnya sekampung, dua kampung, tiga kampung yang biasa disaksikan perjudiannya oleh seorang sayyid ini yang mereka katakan ahli penjudi ini, seketika hari itu di hari penguburannya semuanya langsung insaf dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi takjubnya lagi adalah orang ini mengantarkan si Tuan Guru ke tepi air. Ternyata perahu atau sampan yang dipakai Tuan Guru sekumpul dan rombongan ini belum pernah mereka saksikan perahu atau sampan seperti itu. Seolah-olah itu adalah sampan yang keluar dari alam jabarut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup satu yang menyaksikan, tapi dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Adalah sama melebihi daripada 70 orang mukmin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Silakan mereka mengatakan orang ini jahat, tapi ketika Allah mengatakan ini adalah orang baik atas namanya, maka cukuplah baginya wajabat lahul jannah, menjadilah di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di daerah-daerah kita yang kadang tidak sengaja lisan-lisan kita membicarakan tentang kejelekan seseorang, padahal amal-amal kita sudah diambil olehnya. Dan karena banyaknya amal, banyaknya orang yang menceritakan tentang aibnya, lalu semua kebaikan orang diborong oleh dirinya sendiri, lalu dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita membicarakan hal jelek tentang seseorang, maka bicarakan dulu diri kita. Lihat dulu kehidupan kita, siapa dulu kita di hadapan Allah. Karena Allah paling senang dengan orang yang mengukur dirinya daripada mengukur orang lain. Ketika kita terus muhasabatun nafsi setiap hari pada diri kita, maka insya Allah kita akan lupa pada kejahatan orang. Namun sebaliknya, ketika hari-hari lisan kita basah membicarakan gosip orang, maka kita lupa akan keburukan kita. Sementara kita sudah berada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita disadarkan betapa pentingnya isyhad, bersaksi atas kebaikan seseorang. Siapapun mereka yang kita lihat di zahirnya mata kita, tapi belum tentu juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, banyaklah bicara tentang kebaikan, walaupun mungkin mata kita harus kita bohongkan. Padahal mata ini tahu ini orang bicara sholat, tapi katakan kami yakin dia telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan demikian maka bersih, lembutlah hati kita, mudahlah kita untuk mendapatkan hidayah Allah dan potensi untuk masuk menjadi ahli syurga Allah jelas bagi kita insya Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi tashafa'atu likulli hawlin minal awalinu taimi ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'
وبارك على المسلمين. سبحان الله وبحمده.